Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Fatur Rahmawati, stambuk G701-18043. Saya Wafika Zahra, stambuk G701-18030. Kami dari kelas B. Sini kami akan menjelaskan tentang sifat fisikokimia, farmakodinamik, dan farmakokinetika dari obat cefadroxil. Mari kita mulai. Cefadroxil adalah obat antibiotik yang digunakan untuk menghambat perkembangan bakteri dan termaksud obat keras. Bentuk sediaan untuk cefadroxil ini yaitu kapsul 500 mg, tablet 500 mg, dan sirup kering 125 mg per 5 ml. Rumus molekul dari cefadroxil yaitu C16H17N3O5S dan gambarnya seperti di samping. Bobot molekulnya 381,40. Pemberiannya cefadroxil berbentuk serbuk hablur, putih dan hampir putih. Kelarutannya sukar larut dalam air dan tidak larut dalam kloroform, etanol, dan eter. Cefadroxil mempunyai potensi setara tidak kurang dari 950 nanogram dan tidak lebih dari 1050 nanogram C16H17N3O5S per miligram dihitung terhadap zat anhidrat. Farmakodinamik dari cefadroxil yaitu cefadroxil termaksud obat antibiotik beta-laktam generasi pertama dari cefadroxporin dan digunakan untuk pengobatan radang tenggorokan atau sakit tenggorokan, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit. Dosisnya untuk orang dewasa 1-2 gram per hari. Kalau untuk anak-anak di atas 6 tahun itu 30-50 mg per hari. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap cefadroxil dan cefalosporin lainnya. Tindakan pencegahannya riwayat hipersensitivitas terhadap penisilin dan obat beta-laktam. Efek sampingnya seperti dispepsia, mual, muntah, diare, dan alergi. Alerginya itu seperti ruam, urtikaria, angioedema, dan difusi hati, misalnya kolestatis, dengan berposisi fatal sebagai reaksi anafilaksi, kolitis, overdosis dari obat ini. Gejalanya seperti mual, halusinasi, gejala ekstrapiramidal, kesadaran kabur, atau bahkan koma dan gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, cefadroxil berinteraksi dengan penggunaan antibiotik bakteriostatik seperti tetrasiklin, eritromisin, kloramfenikol, dan sulfonamida yang dapat menyebabkan efek antagonis dan dapat mempotensiasi efek nefrotoksik dari antibiotik aminoglikosida. Selanjutnya, kita akan membahas tentang farmakokinetik dari cefadroxil. Farmakokinetik dari cefadroxil per oral sangat baik dan memiliki karakteristik yang serupa dengan golongan cefalosporin generasi pertama yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang absorpsi dari obat cefadroxil. Pertama adalah absorpsi. Cefadroxil memiliki bioavailabilitas yang baik karena diserap hampir seluruhnya dengan cepat setelah konsumsi secara oral. Absorpsi cefadroxil tidak dipengaruhi oleh makanan. Waktu paruhnya berkisar sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Konsentrasi maksimal dicapai setelah 1-3 jam setelah pemberian oral dengan kadar sebesar 16 dan 28 mg per mili setelah pemberian cefadroxil 500 mg dan 1000 mg dosis tunggal. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi cefadroxil sendiri dalam plasma darah berikatan dengan 15-20% dengan protein. Cefadroxil dapat ditemukan dalam berbagai jaringan dan cairan tubuh seperti paru-paru, sputum, pleura, dan kulit setelah konsumsi secara oral. Pada wanita hamil, cefadroxil dapat didistribusikan ke fetus dan cairan amnion. Hanya sedikit obat yang ditemukan dalam cairan cerebrospinal. Selanjutnya adalah metabolisme obat cefadroxil.
Cefadroxil diduga mengalami metabolisme yang sangat minimal. Hal ini ditunjukkan oleh kadar obat di urin setelah konsumsi cefadroxil mencapai 90% dalam bentuk yang tidak berubah. Dan yang terakhir adalah eliminasi cefadroxil. Eliminasi cefadroxil terutama terjadi melalui ginjal dalam waktu 24 jam. Cefadroxil diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah di dalam urin. Laju ekskresi cefadroxil lebih lambat dibandingkan dengan cefalexin. Setelah konsumsi 500 mg cefadroxil, konsentrasi maksimal dalam urin adalah 1800 mikrogram per mili, dan nilai tersebut akan berbanding lurus seiring dengan peningkatan dosis yang telah dikonsumsi. Baiklah, itulah tadi penjelasan kami tentang sifat fisikokimia, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat cefadroxil. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.